Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 841 Teknik Bela Diri Tingkat Surga. Apa ini? Lin Yun bertanya. Pecahan itu bersinar terang seperti bintang, mengandung energi spiritual yang dikaitkan dengan es. Tampaknya masih hidup dan sempurna. Dengan sekejap, pecahan yang seukuran kepalan tangan bayi itu mencoba melarikan diri. Yue Weiwei tidak terkejut dan memegangnya dengan kuat sebelum dia berbalik untuk melihat Lin Yun sambil tersenyum. Ini adalah pecahan dari es giok bintang ilahi. Ini bahkan lebih langka daripada batu cahaya pancaran ilahi di dunia yang lebih besar. Ini adalah harta karun mutlak untuk atribut es. Kamu bisa menggunakan ini untuk mengembangkan sutra pedangmu dengan sempurna dan itu akan menguntungkanmu dalam mencapai alam jiwa surgawi. Jadi Nangong Wanyu dan Fang Hanyu melewatkan harta karun yang sebenarnya, gumam Lin Yun, yang menerima pecahan itu dari Yue Weiwei. Kamu lebih beruntung dari mereka, senyum Yue Weiwei. Lin Yun hanya tersenyum menanggapi. Dia tahu itu bukan keberuntungannya, tapi itu semua berkat Yue Weiwei. Ayo kita pergi. Dengan sinar yang berkilauan membumbung tinggi ke langit, para jenius melanjutkan perjalanan mereka menuju pegunungan tertinggi. Tidak banyak gunung yang menjulang tinggi yang mencapai ketinggian awan, tapi gunung-gunung itu menyimpan harta karun dengan kualitas terbaik. Fenomena di setiap gunung sangat berbeda. Satu gunung diselimuti oleh petir yang akan melukai siapa saja yang mendekatinya secara sembarangan. Gunung yang lain tenang dan diselimuti awan. Mereka yang duduk di puncak gunung tersebut akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang wawasan pernikahan mereka. Setiap gunung memberi manfaat dan memperkuat para kultivator dengan cara yang berbeda. Ini adalah pemandangan yang agak aneh karena sinar yang berkilauan itu tidak semata-mata berasal dari harta karun. Lin Yun terus melakukan perjalanan dengan Yue Weiwei. Keberuntungannya cukup bagus karena mereka menemukan beberapa pecahan dari es giok bintang ilahi. Bersamaan dengan itu, aura pedang naga biru miliknya menjadi lebih kuat di bawah berbagai fenomena sebelum mencapai hambatan. Lin Yun tahu bahwa dia harus memahami maksud angin dan petir jika dia ingin membuat terobosan. Itu adalah persyaratan yang dia pahami dari teknik pedang Bai Lixuan. Tapi Lin Yun tidak sama dengan Bai Lixuan. Bai Lixuan menggunakan energi angin dan petir untuk memperbaiki naga birunya, sementara Lin Yun menggunakan naga biru untuk menggunakan energi angin dan petir. Itu benar. Lin Yun menyarungkan pedangnya di atas gunung yang diselimuti angin kencang. Kedalaman matanya bersinar seperti pedang tajam yang bisa menembus langit. Sejauh ini, dia belum pernah menemukan teknik bela diri. Teknik-teknik bela diri ini dibagi menjadi tingkat mendalam, spiritual, bumi, dan surga. Sebenarnya, pedang Tuan hanya bisa dianggap sebagai teknik bela diri tingkat bumi tingkat atas. Bahkan Gua Langit Ziyue hanya memiliki versi yang tidak lengkap dari Sutra Hati Ziyue dan Seni Penguasa Bumi Surgawi. Jika salah satu dari mereka lengkap, ketinggian Gua Langit Ziyue akan sebanding dengan sekte pedang di masa lalu. Menurut Yue Weiwei, teknik bela diri di puncak gunung semuanya tidak lengkap. Bahkan jika ada teknik bela diri yang lengkap, mereka masih kalah dengan pedang Tuan. Jadi panen yang sebenarnya ada di gunung terakhir yang menjulang tinggi, yang berpotensi mengandung teknik bela diri tingkat surga. Namun, bahkan Yue Weiwei pun tidak yakin apakah itu teknik yang lengkap. Apakah sulit untuk mendapatkan teknik bela diri tingkat surga? Lin Yun bertanya. Teknik bela diri tingkat surga juga disebut teknik bela diri keberuntungan. Ini berarti mendapatkannya adalah sebuah keberuntungan. Teknik bela diri keberuntungan juga dibagi menjadi 3 tingkatan, lebih rendah, menengah, dan lebih tinggi. Teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar juga dibagi menjadi kelas tuan, raja, dan kaisar. Bahkan di dunia tempat saya berada, mendapatkan teknik bela diri keberuntungan biasa tingkat atas tidaklah mudah, apalagi teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar, jelas Yue Weiwei. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar penjelasan seperti itu. Jika memang demikian, dia tidak tahu di tingkat mana Sutra Pedang Ziyuan berada. Melihat melalui pikiran Lin Yun, Yue Weiwei tersenyum, Kakak Yun, Sutra pedangmu bisa dianggap sebagai teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar, tapi tidak lengkap. Jika tidak, tidak mungkin bagimu untuk mengembangkannya dengan kultivasimu saat ini. Sebenarnya, kau bisa menganggapnya sebagai teknik bela diri yang lebih rendah. Sutra pedang Ziyuan tidak lengkap.
Lin Yun terkejut. Kemudian lagi, itu masuk akal karena Master Pedang Ziyuan telah mengisyaratkan padanya bahwa dia harus memperbaiki kotak pedang yang dia bawa untuk menerima warisan sejati Master Pedang Ziyuan. Bagaimana dengan seni pedang cahaya debu? Lin Yun bertanya. Teknik bela diri itu sangat aneh. Kelihatannya biasa saja, tapi maksud yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Di tanganmu, itu bisa dibandingkan dengan teknik bela diri yang kurang beruntung. Tapi di tangan orang lain, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pedang tuan, jelas Yue Weiwei sambil memegang dagunya. Bahkan dia mengalami kesulitan untuk menilai seni pedang debu. Sebanding dengan teknik bela diri yang lebih rendah. Lin Yun agak kecewa karena itu adalah teknik pedang terkuatnya. Hehe, jangan meremehkan teknik bela diri yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa biasa itu, yang lengkap adalah keberuntungan yang luar biasa, senyum Yue Weiwei. Lin Yun tidak tahu apakah yang dia katakan itu asli atau palsu. Tapi Lin Yun tahu bahwa Yue Weiwei memahami banyak teknik pedang dan yang terlemahnya sebanding dengan pedang tuan. Apa itu? Tepat pada saat ini, wajah semua orang berubah saat mereka semua melihat ke suatu arah. Sebuah bendera telah menembus awan dari gunung tertinggi dan turun ke bawah. Ada ratusan pecahan batu cahaya ilahi di sekitarnya, masing-masing berkilauan dengan warna dan elemen yang berbeda. Yue Weiwei terkejut sebelum dia menenangkan diri, itu adalah artefak Dao yang tak tertandingi, tapi sudah rusak. Versi lengkapnya pasti memiliki lusinan batu pancaran cahaya ilahi yang terukir di atasnya. Jika disempurnakan dengan rune ilahi, itu akan menjadi susunan yang kuat. Tapi susunannya sepertinya rusak, jadi daunnya bocor. Mata Lin Yun berbinar ketika dia mendengar itu karena dia bisa menyerap dao yang bocor. Jika dia beruntung, dia bisa memahami niat bela diri dengannya atau membuat terobosan dengan niat bela dirinya. Misalnya, Nangong Wanyu mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat terobosan untuk niat pedang esnya untuk mencapai tingkat niat pedang spiritual. Lin Yun akhirnya mengerti mengapa para juri aliansi suci begitu bersemangat dengan kemunculan perbendaharaan awan naga. Tempat ini benar-benar misterius. Jika seseorang cukup beruntung, mereka bisa mengalami transformasi dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yun melirik Yue Weiwei. Dia diselimuti misteri dan sepertinya tidak ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Yue Weiwei tersipu dan tersenyum, hehe, kenapa kamu menatapku? Aku tahu aku cantik, tapi aku akan merasa malu jika kamu menatapku seperti itu. Jika kamu tidak pergi sekarang, semua pecahan batu cahaya ilahi akan diambil. Tanpa pecahannya, tidak akan efektif untuk menyerap dao. Tiba-tiba, Lin Yun jatuh ke dunia es dan tidak bisa bangkit kembali. Tapi sedetik kemudian, matanya bersinar dengan niat pedang saat dia menenangkan diri. Melihat senyum ceria di wajah Yue Weiwei, dia langsung tahu bahwa dia jatuh cinta pada tipuannya. Tidak lagi berani menunda lagi, Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam dan berlari di udara. Setiap kali dia menginjak udara, dia meninggalkan fluktuasi energi angin dan petir. Dari jauh, dia tampak seperti naga biru yang memanipulasi angin dan petir. Namun, dia tampak seperti pedang yang tak tertandingi di waktu lain. Melihat Lin Yun pergi, Yue Weiwei tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Banyak orang jenius tertarik dengan fenomena tersebut, tetapi yang lebih lemah tercabik-cabik di tempat. Mereka tidak dibunuh, tetapi mereka diangkut keluar dari perbendaharaan. Namun, tidak mungkin para jenius lainnya mengetahui hal itu, jadi mereka melambat dan berhati-hati. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan merobek fenomena yang menyerangnya. Fenomena yang menyerangnya dapat dengan mudah merobek binatang iblis alam jiwa surgawi setengah langkah, tetapi dihancurkan oleh sinar pedangnya. Setiap fenomena mengandung niat bela diri yang mendalam. Bagi para jenius yang tidak memahami niat bela diri, praktis tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan dengan aman. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun, Yu Haotian, Zhao Wuji, Nangong Wanyu, Mu Han, dan 10 jenius lainnya untuk tiba. Tetapi ketika bendera mendarat, semua orang merasakan tekanan. Pada saat ini, ada banyak sekali pecahan batu cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing mengandung tekanan yang tak terbatas. Tekanan itu ditekankan oleh dao yang bocor dari bendera. Di bawah tekanan ini, tidak akan mudah untuk mendapatkan pecahannya. Pindah. Zhao Wuji dan Yu Haotian bertukar pandang dan bergerak keluar, meraih pecahan batu pancaran cahaya ilahi. Adapun Nangong Wanyu dan yang lainnya, mereka bereaksi sedikit lebih lambat. Lin Yun, bagaimanapun, tidak terburu-buru. Dia menyebarkan niat pedang spiritualnya dan mulai mencari targetnya di antara pecahan-pecahan itu.
Dia membutuhkan pecahan atribut angin dan petir, sehingga dia bisa memahami maksud angin dan petir. N. Bab 842 Maksud badai petir. Semakin banyak orang yang berkompetisi, energi dari pecahan batu pancaran cahaya ilahi semakin kuat, menciptakan fenomena angin, api, petir, dan awan yang berbeda. Dalam situasi ini, akan berbahaya bagi siapapun di luar 10 besar untuk bersaing memperebutkan pecahannya. Namun demikian, situasi yang berbahaya tidak akan menghentikan keserakahan di hati setiap orang. Tidak mudah bagi Yu Haotian dan yang lainnya untuk mendapatkan pecahan tersebut. Karena mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar, kecepatan mereka sangat lambat. Kemudian, Yu Haotian dikirim terbang, yang membuat takut semua orang di 10 besar. Pecahan-pecahan itu mengitari bendera, mengisinya dengan aura dao yang pekat. Selain itu, area di sekitar bendera telah menjadi berantakan karena jebakan tersembunyi. Tatapan Lin Yun seperti kilat saat dia memilah-milah pecahan-pecahan itu dengan ketegasan yang cepat. Dengan sekejap, dia menghunus pedangnya dan menghancurkan beberapa petir yang tampak menyeramkan. Tebasan pedang guntur Tuan Besar. Lin Yun hanya mengandalkan sutra pedang Ziyuan miliknya, untuk mendorong bentuk pertama dari pedang Tuan sampai ke batasnya. Mengangkat tangannya, 36 kilatan sinar pedang guntur menghancurkan fenomena yang bersentuhan dengannya. Pergelangan tangan Lin Yun bergetar dan petirnya menyatu menjadi satu petir raksasa. Apa yang orang itu coba lakukan? Mata Zhao Wuji berkedip-kedip. Keberuntungannya tidak buruk karena dia telah mendapatkan 3 pecahan batu cahaya ilahi sejauh ini. Adapun 2 niat bela dirinya yang lain, dia harus fokus pada mereka sambil memilah-milah fenomena. Jadi, tindakan Lin Yun mengejutkannya. Bagaimanapun juga, ini bukanlah ujian yang bisa diselesaikan dengan kekuatan kasar. Setiap fenomena sangat rumit karena dao yang bocor. Beberapa saat yang lalu, Yu Haotian hampir terjebak karena dia ingin membuka jalan dengan tinju tuannya. Faktanya, semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan Yu Haotian dan Lin Yun. Ada yang ingin menonton pertunjukan yang bagus dan ada yang memiliki hubungan baik dengan Lin Yun. Yang terakhir dengan cepat mengingatkannya akan bahayanya, tapi Lin Yun tidak bisa dialihkan perhatiannya saat ini. Sebaliknya, dia membalas dengan tindakannya. Istirahat. Ketika dia mengeluarkan niat pedang spiritualnya, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Sebuah retakan muncul di depannya dan dengan cepat menyebar. Tidak butuh waktu lama bagi retakan itu untuk mencapai wilayah inti sambil membuka jalan baginya. Saat mata Lin Yun berkedip, dia mengambil 9 langkah di udara dan berlari ke depan. Sebuah kesempatan. Mata Yu Haotian dan Zhao Wuji berbinar saat mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka untuk mengikuti Lin Yun. Namun, celah itu menutup dalam sepersekian detik dan keduanya terjebak dalam rawa sementara gerakan mereka menjadi kaku. Ketika mereka mengangkat kepala mereka melihat sesosok bayangan kabur melesat ke arah wilayah inti, tentu saja, sosok itu adalah Lin Yun. Sialan. Yu Haotian dan Zhao Wuji mengutuk sebelum mereka dengan cepat mundur. Zhao Wuji menstabilkan dirinya saat api membakar tubuhnya. Kemudian, dia mengambil keputusan dan mengabaikan Lin Yun. Tidak perlu bagiku untuk bersaing dengannya. Aku hanya perlu membawa niat petirku ke tingkat niat pedang spiritual, jadi aku tidak perlu takut padanya. Fragmen yang saya kumpulkan sudah cukup bagi saya. Adapun Yu Haotian, wajahnya acuh tak acuh dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di wilayah inti, Lin Yun melihat pecahan di depannya dan mengedarkan niat pedang spiritual dan 9 transformasi naga biru untuk mempertahankan diri. Rune naga yang ada di permukaan tubuhnya pergi, membentuk tali. Didukung oleh angin dan petir, tali itu mengumpulkan hampir 100 fragmen. Itu sudah cukup. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan memanggil kembali rune naganya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua fragmennya sementara dia mengalihkan perhatiannya ke bendera. Bendera itu panjangnya sekitar 10 meter dan memiliki rune ilahi yang tertanam di tengahnya. Debu emas berjatuhan dari rune ilahi, membuatnya terlihat istimewa. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena dia tahu bahwa bendera ini telah melampaui tingkat artefak kosmik. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyarungkan pedangnya sebelum mengetuk kantong interspasialnya untuk mengambil cambuk Raja Guntur Api Ungu. Cambuk Raja Guntur Api Ungu dulunya adalah artefak Dao yang menyapu domain selatan kuno. Namun, setelah kematian Lei Yunzi, senjata ini disegel. Bahkan sekarang, segel itu masih ada, membatasinya pada tingkat artefak kosmik transenden. Debu emas itu pasti Dao yang disebutkan Yue Wei Wei. Mungkin aku bisa mencobanya. Lin Yun tiba-tiba punya ide untuk mencoba.
Dia ingin melihat apakah cambuk Raja Guntur Api Ungu bisa melahap debu emas untuk membuka segelnya. Di bawah kendali Lin Yun, cambuk itu mulai terbakar dengan api ungu saat meliuk-liuk di udara seperti ular piton. Saat debu emas jatuh ke cambuk, api ungu tumbuh semakin ganas dan Lin Yun bisa merasakan segelnya bergetar. Tiba-tiba, sebuah suara retakan terdengar. Saat segelnya pecah, Lin Yun merasakan bahwa cambuk Raja Guntur Api Ungu menjadi jauh lebih berat. Sambil dengan hati-hati mengendalikan cambuk itu, tiba-tiba cambuk itu terbang keluar dari tangannya dan menuju ke arah bendera misterius. Pada saat ini, itu tampak seperti naga rakus yang mencoba melahap makanan. Wajah Lin Yun berubah karena bendera itu juga merupakan artefak Dao, meskipun sudah rusak. Begitu dia menyadari posisinya yang sulit, cambuk itu berubah menjadi naga yang menyala yang melahap Panji dan terbang ke langit. Apakah itu terbang? Rahang Lin Yun ternganga tak percaya. Mengangkat kepalanya, Lin Yun melihat ke arah tiang panjang yang tertinggal. Bahkan dengan pengalaman Lin Yun yang luas, pemandangan ini masih mengejutkannya. Dia mendengar desas-desus bahwa senjata akan meninggalkan pemiliknya setelah menjadi kuat. Apakah cambuk Raja Guntur Api Ungu berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat? Benar-benar kepribadian yang jahat. Mata Lin Yun berkedip. Dia tidak punya solusi untuk saat ini dan hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia tidak terburu-buru untuk pergi karena aura Dao yang tersisa jauh lebih kuat daripada di luar. Pertama, dia melindungi dirinya sendiri dengan niat pedangnya. Kemudian, dia duduk untuk memahami maksud angin dan petir dengan pecahan yang baru saja dia dapatkan. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lin Yun masih belum memahami maksud petir atau angin. Namun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang keduanya berkat kitab suci angin besar dan pedang tuan. Jadi kultivasinya berjalan jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Hanya dalam waktu setengah jam, Lin Yun memurnikan lusinan fragmen batu cahaya pancaran ilahi yang dikaitkan dengan petir. Begitu saja, Lin Yun memahami maksud petir dan dengan cepat membawanya ke penguasaan yang lebih besar. Niat bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama dari niat petir mirip dengan niat pedang Xiantian, dan sulit dipercaya bahwa Lin Yun dapat membawanya ke penguasaan yang lebih besar ketika dia baru saja mulai memahaminya. Kemudian, Lin Yun mulai memahami niat angin. Niat angin tidak bisa dilihat dan jauh lebih sulit untuk dipahami dibandingkan dengan niat petir. Bahkan jika naga biru menggunakan kekuatan untuk mengendalikan angin dan petir, dia akan kurang jika dia hanya memahami niat petir. 4 jam kemudian, dahi Lin Yun dipenuhi keringat sementara wajahnya pucat. Namun, matanya bersinar terang karena kegembiraan. Menyatukan kedua jarinya, Lin Yun menikam jari-jarinya seperti pedang yang membumbung tinggi ke langit. Sinar pedang dari serangannya menembus awan sementara petir berderak dan angin kencang bertiup. Pada saat ini, dia berhasil memahami maksud badai petir, yang menyempurnakan aura naga birunya bahkan lebih. Jika dia menggabungkannya dengan niat pedang spiritualnya, itu hanya akan menjadi lebih kuat. Pedangnya adalah naga biru, dan dengan itu, dia menggunakan angin dan petir. Menghela nafas, Lin Yun perlahan berdiri. Meskipun dia tidak membuat terobosan dalam kultivasinya, kehebatan bertarungnya telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Kemudian, dia menoleh ke langit untuk menemukan cambuk Raja Guntur Api Ungu, tetapi tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, Lin Yun menarik kembali pandangannya dan diam-diam meninggalkan wilayah inti. Fragmen batu pancaran sinar ilahi di wilayah luar telah direnggut oleh 10 orang jenius yang duduk di tanah. Mereka mencoba memurnikan pecahan-pecahan itu dengan mengandalkan Dao yang tersisa. Zhao Wuji memiliki 10 fragmen di sekelilingnya, 5 atribut petir dan 5 atribut angin. Niat petir yang menakutkan beredar di sekelilingnya dan semua orang bisa merasakan bahwa dia membuat kemajuan pesat di dalamnya. Merasakan tatapan Lin Yun, Zhao Wuji membuka matanya dan menatap Lin Yun dengan jijik di kedalaman matanya sebelum menutup matanya sekali lagi. Menarik. Sepertinya dia memiliki panen yang lumayan. Lin Yun berkomentar dalam hati sebelum dia mulai melihat-lihat. Nangong Wanyu dan Mu Han dengan gugup memurnikan pecahan-pecahan atribut es sementara Bai Lixuan memiliki petir yang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Ada juga banyak orang yang berlutut di depan Yu Haotian saat dia menekan mereka dengan seni penguasa bumi surgawi. Dia memaksa mereka untuk menyerahkan fragmen batu pancaran cahaya ilahi mereka. Enyahlah. Yu Haotian berkata dengan dingin sambil membuka matanya. Semua orang merasa lega saat tekanan menghilang. Memuntahkan darah, kerumunan merasa pahit karena usaha mereka sia-sia. Kemudian, Yu Haotian berbalik untuk melihat Lin Yun dan mendengus. Yu Haotian dan Zhao Wuji tidak bisa menerima kekalahan mereka.
Sekarang mereka mendapatkan hasil panen yang cukup, mereka berhenti menyembunyikan kesombongan mereka. Menekan aura membunuh di dalam hatinya, Yu Haotian pergi dan menuju ke gunung terakhir. Tidak butuh waktu lama bagi Zhao Wuji untuk membuka matanya dan menatap Lin Yun dengan wajah puas. Lin Yun, sudah ku bilang. Semua orang sama di perbendaharaan awan naga. Kita akan lihat siapa yang paling diuntungkan. Zhao Wuji tertawa sebelum dia menuju ke gunung terakhir juga. Namun, Lin Yun tidak mengganggu mereka dan mengerutkan kening sebelum melihat sekeliling untuk menemukan Yue Weiwei. Dia mungkin sudah berada di gunung terakhir. Bahkan mungkin ada teknik bela diri keberuntungan yang tersembunyi di sana karena gunung itu adalah yang tertinggi. Bab 843 meninggalkan bersama angin. Saat Zhao Wuji dan Yu Haotian pergi, yang lain juga berangsur-angsur terbangun dari kultivasi mereka. Lin Yun melihat sekeliling untuk mencari Yue Weiwei, tapi dia tidak bisa ditemukan. Dia berasumsi bahwa dia berada di gunung terakhir. Menarik kembali tatapannya, Lin Yun berbalik untuk melihat Mu Han, Bai Lixuan, Jiang Ziye, dan yang lainnya yang bangkit kembali. Karena dorongan dalam kekuatan mereka, mereka tidak bisa menahan aura mereka dengan baik. Tidak diragukan lagi bahwa hasil panen mereka tidak kalah dengan Yu Haotian dan Zhao Wuji. Di sisi lain, Lin Yun memahami dua niat bela diri, yang membawa perubahan drastis pada aura pedang naga biru miliknya. Panennya jauh lebih tinggi dari orang lain karena dia memurnikan hampir 100 fragmen batu radian light ilahi. Zhao Wuji hanya memurnikan 10 dari mereka. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lin Yun? Lin Yun memahami dua maksud yang berbeda dalam waktu kurang dari 6 jam, yang merupakan pencapaian yang menantang surga. Tidak ada yang akan percaya jika dia memberitahu mereka tentang hal itu karena itu sudah cukup untuk menggulingkan pengetahuan semua orang. Kau mengalami masalah di wilayah inti? Tanya Jiang Ziye. Melihat Lin Yun tidak mengalami perubahan pada auranya, Jiang Ziye dan yang lainnya mengira dia tidak memiliki panen di wilayah inti. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengendalikan aura mereka secepat itu terutama ketika kekuatan mereka telah mengalami transformasi besar. Wu Xiaotian menghiburnya, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Masih ada satu gunung yang tersisa. Zhao Wuji tidak akan bisa tetap sombong terlalu lama. Wu Xiaotian telah menyempurnakan beberapa fragmen atribut petir, yang meningkatkan niat petir yang terkumpul dalam aura iblisnya ke ketinggian yang mengejutkan. Jika dia mengeksekusi serangan terkuatnya sekarang, dia bisa dengan mudah mewujudkan 9 naga. Itu benar. Zhao Wuji mungkin tidak yakin dengan kekalahannya darimu, kata Mu Han dan Nangong Wanyu saat mereka datang. Lin Yun tertegun ketika mendengar kata-kata semua orang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa mereka tidak akan mempercayainya jika dia menceritakan apa yang terjadi. Ditambah lagi, Lin Yun tidak takut pada Zhao Wuji. Dia bisa dengan mudah membunuh Zhao Wuji dengan tamparan. Dia bahkan merasa ingin melakukannya karena dia merasa kesal dengan Zhao Wuji. Tidak ada lagi dao yang tersisa di wilayah inti, tapi masih ada beberapa pecahan batu cahaya ilahi yang tersisa. Jika kalian tidak terburu-buru, aku bisa membantu kalian. Lin Yun memandang kerumunan yang tersisa dengan hati-hati. Mereka tidak memiliki peningkatan dalam kekuatan mereka karena mereka tidak dapat merebut fragmen apapun atau fragmen mereka diambil oleh Yu Haotian secara paksa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat Wu Xiaotian dan yang lainnya dengan iri. Namun, begitu mereka kehilangan harapan, Lin Yun memberi mereka harapan baru. Lin Yun mengarahkan pandangannya dan berkata, Lixuan, Nangong, dan Mu Han, kalian ikut denganku. Yang tersisa di daerah tengah adalah Tiang karena Lin Yun telah memurnikan sebagian besar dao. Jadi tekanannya tidak sama seperti sebelumnya. Baiklah. Mereka secara alami tidak akan menolak permintaan Lin Yun. Sudah cukup bagi kalian untuk menggunakan niat pedang kalian, kata Lin Yun sambil melepaskan niat pedang spiritualnya. Namun meski begitu, sinar pedang yang dia tembakkan dengan ketukan jarinya sangat mengejutkan. Lebarnya hampir 30 meter dan diselimuti cahaya bintang, yang dengan mudah membelah tekanan. Dibandingkan dengan sinar pedang Lin Yun, yang lain melepaskan sinar pedang yang sangat redup. Ini membuat Bai Lixuan, Nangong Wanyu, dan Mu Han terkejut. Bahkan jika Lin Yun tidak memiliki panen, niat pedang spiritualnya saja sudah cukup untuk menekan semua orang. Ketika mereka memikirkannya, Zhao Wuji benar-benar naif. Di bawah kendali niat pedang spiritual Lin Yun, sinar pedang lainnya menyerbu ke depan dan mengoyak rawa yang mengelilingi wilayah inti. Karena mereka menggunakan niat pedang mereka, mereka dengan mudah bisa menerobos tekanan. Jika itu adalah niat bela diri lainnya, tidak mungkin untuk menembus tekanan.
Ketika rawa itu hancur, ratusan pecahan batu cahaya ilahi terbang keluar dan memancarkan cahaya terang yang menyilaukan banyak orang. Ya Tuhan, ada begitu banyak. Wajah semua orang berubah. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak pecahan. Bahkan Nangong Wanyu dan yang lainnya tergoda saat melihat pecahan-pecahan itu. Tuan Muda Lin, benarkah kita bisa memilikinya? Mereka semua menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Tentu, jawab Lin Yun. Dia sudah mengambil pecahan atribut petir dan angin. Dia tidak membutuhkan sisanya, jadi tidak ada salahnya dia memberikannya. Selain itu, dia sudah mendapat banyak keuntungan. Dia akan meninggalkan domain selatan kuno dan alam Suan Huang cepat atau lambat, jadi dia tidak keberatan meninggalkan karma baik untuk paviliun pedang Ling Qiao. Hehe, kalau begitu aku tidak akan sopan, Kakak Lin. Mu Han terkekeh dan menyerang lebih dulu. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka berterima kasih pada Lin Yun dan berlari ke depan juga. Tidak butuh waktu lama sampai semua pecahan itu diambil. Setiap orang menerima setidaknya 2-3 pecahan, hanya menyisakan tiang benderanya saja. Beberapa orang ragu-ragu sebelum mereka menyerbu ke arah tiang. Jangan sentuh tiangnya. Lin Yun dengan cepat berbicara ketika dia melihat seseorang menuju tiang. Namun, dia akhirnya terlalu lambat dan mereka yang mendekati tiang itu terlempar. Untungnya, mereka dikirim keluar dari perbendaharaan awan naga ketika mereka mati. Setelah ini terjadi, semua orang menjadi tenang. Aneh, di mana benderanya? Tanya Mu Han. Semua orang memperhatikan bendera yang hilang dan mendapat kesan bahwa Lin Yun mengambilnya. Tapi ketika Lin Yun meminta mereka untuk tidak menyentuh tiangnya, mereka menyadari bahwa artefak Dao bukanlah sesuatu yang bisa mereka mainkan. Jika tidak, Lin Yun tidak akan mengambil bendera itu dan meninggalkan tiangnya. Lin Yun tersenyum pahit karena dia benar-benar tidak ingin menjawabnya. Dia pikir jantungnya akan berdarah jika memikirkannya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menanggung kenyataan bahwa artefak Dao terbang menjauh dari tangan mereka. Ayo pergi. Lin Yun memimpin dan menuju ke gunung tertinggi. Yang lain melihat ke arah tiang dengan keengganan sebelum mereka mengikuti di belakangnya. Ketika mereka melangkah ke dalam tekanan gunung yang baru, beberapa orang mulai bersinar dan terhanyut. Ketika Lin Yun mendarat, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang itu pasti telah diusir. Saat mereka melakukan perjalanan melalui gunung, Lin Yun merasakan tekanan yang sangat besar dengan setiap langkah yang dia ambil. Sepertinya gunung itu menolaknya. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya melesat melintasi langit saat orang lain dikirim keluar dari perbendaharaan awan naga. Sepertinya itu tidak akan mudah. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Dia bahkan tidak melihat teknik bela diri keberuntungan sebelum ujian dimulai, namun begitu banyak orang yang dikirim keluar. 15 menit kemudian, Lin Yun menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil langkah lagi. Sekarang, dia harus membuka jalan dengan niat pedang spiritualnya. Saat dia menyelimuti dirinya dengan niat pedang spiritual, dia memiliki waktu yang lebih mudah. 4 jam kemudian, tidak ada apa-apa selain rumput, bunga, pepohonan, dan bebatuan. Apakah saya melewatkan sesuatu? Lin Yun berhenti di tempat dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Ketika dia berbalik, dia melihat Zhu Qingshan datang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Lin Yun bertanya karena mereka tidak memiliki dendam. Tidak ada. Zhu Qingshan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat puncak gunung yang tersembunyi di awan. Mungkin hanya mereka yang mencapai puncak yang akan tahu. Tidak akan mudah dengan kekuatan kita. Dalam pandangan Lin Yun, secara praktis tidak mungkin untuk mencapai puncaknya. Namun, dia tahu bahwa ada alasan untuk gunung ini. Bagaimanapun juga, perbendaharaan awan naga tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa hasil panen. Menurut spekulasi Lin Yun, jika memang ada teknik bela diri keberuntungan, itu disembunyikan di sepanjang jalan. Mungkin dia melewatkan sesuatu dari sebelumnya. Lin Yun mengejutkan Zhu Qingshan ketika dia berbagi spekulasinya dengan yang terakhir. Bahkan Lin Yun tidak bisa mencapai puncaknya. Zhu Qingshan terkejut karena dia mengira Lin Yun bisa mencapai puncak. Keduanya terdiam sejenak sebelum Lin Yun berseru saat mereka akan berpisah, Zhu Qingshan, apakah perlu memakai topeng di depanku? Zhu Qingshan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum pahit dan melepas topengnya. Kapan kamu menyadarinya? Setelah melepas topengnya, Zhu Qingshan menunjukkan wajah yang familiar. Dia adalah Zhuo Yun dari Kekaisaran Qin Besar. Beberapa saat yang lalu. Sejujurnya, Lin Yun hanya menebak-nebak. Bagaimanapun, tidak ada kesamaan antara Zhu Qingshan dan Zhuo Yun. Tapi untuk beberapa alasan,
dia bisa merasakan perasaan yang familiar dari Zhu Qingshan. Tapi Lin Yun tidak menuntut penjelasan karena Zhuo Yun pasti punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Hati-hati. Aku tidak akan memberitahu yang lain tentang identitasmu. Terima kasih. Setelah mengirim Zhuo Yun pergi, Lin Yun tidak merasa bermasalah. Bagaimanapun, teknik bela diri yang benar dan iblis tidak ada artinya baginya karena yang terpenting adalah siapa yang menggunakan teknik tersebut. Beberapa saat kemudian, Lin Yun masih belum mendapatkan hasil. Namun, suasana hatinya tidak berubah menjadi buruk karena perjalanannya telah berubah menjadi jalan-jalan. Saat angin bertiup, Lin Yun dengan santai memegang daun yang jatuh dan mulai membuangnya. Lin Yun terkejut karena dia bisa merasakan niat pedang di daun itu. Tapi dari mana datangnya angin yang menerbangkan daun itu? Tiba-tiba, Lin Yun tersenyum dan mengibaskan daun itu. Saat daun itu terbang, diam-diam daun itu membelah batu menjadi dua. Bab 844 Keberuntungan. Dalam perjalanan, Lin Yun tiba di sebuah lembah. Lembah itu adalah tanah tandus yang sangat luas yang dipenuhi dengan puing-puing dan batu. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia melangkah ke lembah. Dia bisa merasakan segumpal aura pedang di dalam badai pasir. Seolah-olah seseorang sedang mengayunkan pedangnya dan melakukan teknik pedang. Memang, mata Lin Yun berbinar karena tebakannya benar. Ada peluang yang tersembunyi di dalam badai pasir biasa. Menjalankan teknik gerakannya, Lin Yun meninggalkan beberapa bayangan dan menghindari sinar pedang. Saat dia masuk lebih dalam ke tanah tandus, yang bisa dia lihat hanyalah debu saat angin melolong di telinganya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat sesosok tubuh di dalam badai pasir yang melepaskan aura pedang ke arahnya. Dia bisa merasakan niat menakutkan yang terkandung dalam aura pedang itu. Sambil menghunus pedangnya, Lin Yun menerjang maju. Setelah beberapa kali bentrokan, dia terdorong mundur ke tempat dia berdiri semula. Apa yang terjadi? Lin Yun dalam hati terkejut karena serangan itu sedikit terlalu menakutkan. Mungkinkah ada susunan pedang yang tak tertandingi di dekatnya? Jika itu masalahnya, dia harus mengalaminya dengan baik. Dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya, Lin Yun menerjang sosok aneh itu sekali lagi. 10 jurus kemudian, Lin Yun melepaskan niat pedang spiritualnya. Dengan sinar pedang yang menyilaukan, dia menebas dan menghancurkan badai pasir. Sekelilingnya tenang untuk sesaat sebelum bebatuan di tanah membentuk raksasa setinggi 300 meter. Cangkang raksasa itu terbuat dari bebatuan dan bagian dalamnya disatukan oleh angin. Pedang penghancur fajar. Mata Lin Yun berkilat dan pemakaman bunga menyala terang. Dengan tebasan yang mendominasi, Lin Yun membuat penyok di baju besi raksasa itu. Namun, angin menghantamnya dan membuatnya terbang. Dengan darah menetes dari bibirnya, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi aneh. Bagaimanapun, pertarungan ini sangat aneh. Siapa yang tahu bahwa angin bisa digunakan seperti ini? Saat dia merasa bingung, mata berlubang raksasa itu tiba-tiba bersinar terang dengan dua sinar pedang. Menghadapi sinar pedang, Lin Yun memasang ekspresi serius. Kemudian, dia menyelimuti pedangnya dengan niat angin dan niat petir. Aura pedangnya yang menakutkan menyebabkan angin kencang mulai bertiup dengan petir. Dengan energi asal yang tak terbatas dituangkan ke dalam pedangnya, sinar pedang Lin Yun melepaskan auman naga yang bergemuruh. Memegang pedangnya dengan kedua tangannya, mengayunkan pedangnya. Seekor naga biru kolosal muncul di belakang Lin Yun yang diselimuti oleh badai petir. Petir berderak di sisik naga biru itu sementara angin kencang melonjak di cakarnya. Ketika naga biru itu menerjang ke depan, dia berbenturan dengan dua sinar pedang secara langsung. Setelah menghancurkan sinar pedang, naga biru itu menuju ke kepala sang raksasa. Kepala raksasa itu meledak karena serangan petir. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi debu. Namun, begitu debu itu tersapu oleh angin, raksasa itu, yang sekarang terbuat dari angin, berputar dan menyerangkan aura pedang ke arah Lin Yun. Tebasan pedang tuanku. Lin Yun mendorong pedang tuan sampai ke batasnya dan mengayunkan pedangnya. Menciptakan bulan purnama, aura pedang mulai menghujani aura pedang. Itu tidak menghilang. Lin Yun mengerutkan kening karena raksasa itu membuatnya sakit kepala. Raksasa itu meraung dan petir merobek langit seperti pisau tajam. Dengan kecepatan saat ini akan berlangsung selamanya. Lin Yun dengan tegas menyatukan niat badai petirnya ke dalam aura pedang naga biru miliknya. Detik berikutnya, mata naga biru itu bersinar terang. Pada saat ini, aura pedang naga biru Lin Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura naga biru Lin Yun yang dikombinasikan dengan niat badai petir sebanding dengan niat pedang spiritualnya. Dominasi tertinggi.
Cahaya terang bersinar dari Lin Yun saat dia mengayunkan pedangnya ke arah raksasa angin. Serangan ini telah menggabungkan 6 bentuk pedang tuan bersama, membelah raksasa kolosal itu menjadi 2. Apa ini? Lin Yun melihat pohon biru yang menjulang tinggi di hadapannya saat debu dan angin mereda. Tanpa ragu-ragu, dia berlari ke arah pohon yang menjulang tinggi itu. Saat dia semakin dekat, pohon itu menjadi lebih besar dari yang dia bayangkan. Namun demikian, ia tetap berhati-hati dan tidak mendekatinya. Dia akhirnya menatapnya dari jarak 1000 meter. Ketika dia melangkah maju, cabang-cabang pohon itu mulai bergetar dan angin kencang mulai bertiup. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk melepaskan niat pedangnya, tapi angin kencang memaksa matanya tertutup. Angin dari sebelumnya berasal dari pohon ini. Lin Yun bergumam dengan keraguan di wajahnya. Daun perlahan-lahan melayang dari dahan dan setiap daun mengandung angin yang mengejutkan, yang mengkonfirmasi spekulasi Lin Yun. Tidak butuh waktu lama sampai tanah ditutupi dengan lapisan dedaunan. Hanya butuh sedetik bagi Lin Yun untuk ragu-ragu sebelum dia menginjak tumpukan itu. Saat dia berjalan di atas dedaunan, dia merasakan niat pedang yang tak terbatas. Rasanya seperti dia menginjak permukaan air yang dibentuk oleh angin dan petir. Dia berhati-hati saat berjalan, jadi dia mendorong niat pedang spiritualnya sampai batasnya. Dia tahu bahwa dia akan tercabik-cabik jika dia tidak berhati-hati. Ketika dia tiba di bawah pohon, sebuah buku kuno jatuh dari cabang-cabang pohon yang besar. Teknik bela diri keberuntungan. Lin Yun mengulurkan tangan untuk menerima buku itu. Sutra Pedang Langit Biru, tercetak di bagian depan buku itu. Setiap goresan di sampulnya tampak tak terbatas dan megah. Pemandangan ini membuat hati Lin Yun berdenyut keras. Dia merasa bahwa teknik pedang ini mungkin merupakan teknik bela diri yang lengkap berdasarkan tulisan berkualitas tinggi di sampulnya. Ketika dia membalik buku itu dan melihat isinya, dia langsung menjadi yakin dengan spekulasinya. Pada zaman kuno, ada sebuah pohon dewa bernama Langit Biru. Kayunya bisa menghasilkan angin dan daunnya bisa membentuk petir. Saya beruntung bisa melihat pohon itu dan memahami teknik pedang ini. Sutra Pedang Langit Biru adalah teknik bela diri keberuntungan tingkat atas. Selain sutra pedang, ada juga 13 pedang langit biru. Namaku Jian Wuya, dan aku menciptakan teknik pedang ini karena keberuntungan. Jika Anda bisa mendapatkan teknik bela diri ini, Anda telah lulus ujian dari anakan pohon langit biru ini. Jika kamu berlatih teknik ini, kamu tidak akan membawa aib padanya. Lin Yun langsung bersukacita karena dia menemukan teknik bela diri keberuntungan yang lengkap yang berisi sutra pedang dan teknik pedang. Selain itu, tingkatannya tidak rendah karena itu adalah teknik bela diri keberuntungan biasa tingkat atas. Menurut Yue Weiwei, teknik bela diri pada tingkat ini sangat langka, bahkan di dunia yang lebih besar. Aku benar-benar menemukannya. Lin Yun menyimpan buku itu sebelum dia membungkuk di pohon langit biru. Sutra Pedang Ziyuan memang luar biasa, tapi tidak dilengkapi dengan teknik pedang. Seni pedang cahaya debu dan pedang tuan tidak lemah, tapi mereka tidak datang dengan sutra pedang. Pendekar pedang mengejar kesempurnaan. Jika ada sutra pedang dan teknik yang datang sebagai satu kesatuan, seorang pendekar pedang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Lin Yun menyimpulkan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menyaingi hasil panennya di gunung ini. Kebanyakan orang akan kembali dengan tangan kosong dan mereka tidak akan bisa datang ke sini jika mereka tidak teliti. Bahkan jika dia memisahkan sutra pedang langit biru dan 13 pedang naga biru, mereka masih merupakan teknik bela diri keberuntungan yang kuat. Satu saja sudah cukup untuk menimbulkan guncangan besar di domain selatan kuno. Pada akhirnya, Lin Yun mendapatkannya, memberinya keberuntungan yang besar. Bab 845 Naga Biru Abadi. Lin Yun terus membaca buku di bawah pohon muda langit biru Tri dengan kegembiraan di wajahnya. Sutra Pedang Langit Biru memiliki total 10 tahap. 3 tahap pertama adalah fondasinya. Setelah mencapai tahap ketiga, seseorang akan dapat memanggil pohon langit biru. Dengan fenomena ini, angin akan dipanggil. Setelah mencapai tahap ke-6, pohon itu akan dapat memanggil petir. Setelah mencapai tingkat ke-9, seseorang akan dapat memadatkan aura pedang guntur di dalam tubuh. Setelah mencapai tingkat ke-10 dan terakhir, sutra pedang langit biru akan mencapai puncak kekuatan. Daun-daun pohon langit biru akan membentuk kolam dan pohon yang menyelimuti seluruh langit. Melihat pohon kolosal di hadapannya, Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Saya bisa memanggil pohon seperti ini setelah mencapai tahap ke-10. Meskipun sutra pedang memiliki 10 tahap, mereka dibagi menjadi 4 alam.
Masing-masing alam ini dipisahkan oleh tahap ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-10. Setelah mencapai alam ketiga, seseorang dapat menghasilkan aura pedang guntur di dalam tubuh. Aura pedang guntur akan cocok dengan niat petir Lin Yun dengan sempurna. Sedangkan untuk alam terakhir, Lin Yun merasa bahwa pedang sutra akan mengalami transformasi total. Benda berikutnya yang dia baca adalah 13 pedang langit biru. 3 bentuk pertama adalah dasar dari teknik ini. Maksud dari bentuk-bentuk ini sesuai dengan alam pertama dari sutra pedang. Bentuk keempat sampai keenam juga jauh lebih kuat daripada bentuk dasar. Bentuk ketujuh hingga ke-9 dikenal sebagai serangan pamungkas. Akhirnya, bentuk ke-10 sampai ke-12 adalah jurus pembunuh mutlak yang akan merenggut nyawa pada saat digunakan. Meskipun ini hanyalah deskripsi dari buku itu, kenyataannya tidak akan jauh berbeda. Lin Yun telah melihat deskripsi yang serupa dengan teknik bela diri yang lain, seperti menghancurkan bintang, menembus gunung, dan membelah sungai. Namun, jika seorang pendekar pedang tidak memiliki kultivasi untuk dipasangkan dengannya, mustahil untuk mengeluarkan kehebatan seperti itu. Paling tidak, dia akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih kuat karena kultivasinya. Adapun bentuk terakhir, itu ditulis dengan darah dan diberi label terlarang. Itu membuat Lin Yun merasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Jika bakat pedang seseorang tidak cukup kuat, tidak perlu berlatih bentuk terakhir. Lin Yun terkejut saat melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan pedang tuan yang menyebabkan banyak orang mati saat mereka berlatih. Semakin banyak dia membaca, semakin baik dia memahami betapa menakutkannya teknik pedang ini. Itu bukanlah teknik pedang yang hanya memanipulasi angin dan petir. Ternyata ada lebih banyak misteri di dalamnya. Lin Yun bahkan bisa menggambarkan maksud sebenarnya dari teknik itu. Pada saat ini, rasanya seperti ada sebuah pintu di hadapannya dengan dunia yang sama sekali baru di belakangnya. Setelah Lin Yun menutup buku itu, dia merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu mengganggu jalur pedangku. Mata Lin Yun berkedip-kedip dan bergumam, jika aku bertemu dengan seorang ahli sejati sekarang, pedangku akan runtuh seketika. Tidak masalah jika aku menggunakan sutra pedang Ziyuan, aura pedang naga biru, niat badai petir, atau tuan pedang, aku akan dihancurkan. Saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam, Lin Yun memikirkan bagaimana Zhao Wuji dengan mudah menghancurkan niat petir Bailik Xuan saat mereka bertarung. Niat pedang spiritual Lin Yun terlalu kuat, jadi itu menyembunyikan beberapa kekurangannya. Sutra pedang langit biru datang di waktu yang tepat. Jika dia mengolahnya dengan benar, dia bisa menggabungkan semua niatnya seperti tali, membuatnya kokoh dan abadi. Mata Lin Yun tiba-tiba berbinar karena dia akhirnya tahu apa yang akan dia rasakan setelah menguasai sutra pedang langit biru, abadi. Perbendaharaan awan naga tidak akan hilang dalam waktu dekat dan mungkin lebih efisien bagiku untuk mengkultivasikan pedang sutra di sini. Lin Yun memutuskan bahwa pasti tidak ada tempat yang lebih baik untuk berkultivasi daripada di bawah pohon muda langit biru Tri. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia akan penuh dengan penyesalan. Duduk di depan langit biru Tri, Lin Yun mulai berkultivasi sesuai dengan apa yang tercatat di buku. Meskipun Lin Yun belum pernah mengembangkan teknik bela diri keberuntungan yang asli sebelumnya, dia tidak akan memiliki terlalu banyak masalah. Lagi pula, asal mula sutra pedang Ziyuan tidak lebih buruk dari teknik bela diri keberuntungan. Mencapai tahap ketiga seharusnya mudah, terutama karena pohon langit biru ada di belakangnya. Lin Yun memiliki lokasi dan kesempatan yang paling optimal. Dia dengan cepat membuat peningkatan dalam kultivasinya. 2 hari kemudian, aura biru beredar di samping bunga Ziyuan di istana ungu miliknya. Ketika itu berputar, dia bisa mendengar niat pedangnya bersenandung. Untuk saat ini, sutra pedang Ziyuan dan sutra pedang langit biru tidak berbenturan bersama. Setelah kilau biru menjadi tenang, Lin Yun membuka matanya. Angin. Lin Yun berteriak di dalam hatinya dan pohon langit biru setinggi 10 meter muncul di belakangnya sementara angin kencang menyelimuti dia. Dalam sekejap mata, angin di sekitarnya telah tumbuh selebar 30 meter. Dari luar, tidak ada yang bisa melihat sosok Lin Yun di dalam angin tornado yang dahsyat itu. Dia tersembunyi dengan sempurna oleh tornado. Menarik. Lin Yun melihat sekeliling dan menyadari bahwa tornado yang mengelilinginya seperti dinding yang kokoh. Jika dia menyatukan niat pedangnya ke dalamnya, dia akan dapat meningkatkan tingkat kematian tornado. Selain itu, dia akan dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Selama dia memiliki energi asal yang cukup, dia bisa mempertahankan tornado. Lin Yun mengulurkan tangannya dan menyadari bahwa dia juga bisa mengendalikan arus angin di tornado.
Dengan satu pikiran, dia mulai melayang di udara tanpa halangan apapun. Setelah dia terbiasa dengan itu, Lin Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memerintahkan, "Ayo pergi." Dengan sebuah ledakan, tornado bergerak maju dalam sekejap mata. Ketika tornado menghilang, Lin Yun bingung saat dia jatuh ke tanah. Ini. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit biru Tri, dia menyadari bahwa dia telah menempuh jarak 1000 meter. Lagi. Setelah terkejut sejenak, kegembiraan muncul di mata Lin Yun. Tornado mengelilinginya sekali lagi saat dia kembali ke pangkal pohon langit biru. Lin Yun bersukacita atas hal ini dan terus melatih kontrolnya atas tornado. Setelah menghabiskan setengah dari energi asalnya, dia beristirahat dan beristirahat. Tornado itu cukup mengejutkan. Di masa depan, dia bisa menggunakan tornado untuk mengejar musuh-musuhnya dan melarikan diri. Lebih jauh lagi, dia bisa menggunakan angin dalam tornado untuk mencabik-cabik lawannya. Semua ini dimungkinkan karena dia telah mencapai tahap ketiga. Setelah mencapai tahap ke-6, Lin Yun juga bisa mengendalikan petir untuk membantu niat pedang spiritualnya. Pada saat itu, dia bisa membuat seluruh langit menjadi gelap hanya dengan petirnya. Karena hari masih pagi, Lin Yun tidak terburu-buru untuk pergi. Dia mengeluarkan buku itu dan mulai memahami maksud abadi yang terkandung di dalam buku itu. Mengapa pohon langit biru itu abadi? Lin Yun bisa menggabungkan niat pedang spiritual dan aura naga biru bersama-sama, tetapi niat badai petirnya tidak sepenuhnya cocok. Setelah melihat-lihat sutra pedang langit biru, Lin Yun merasa bahwa kombinasi pedang dan aura naganya sebelumnya tidak sempurna. Jika niat pedang lawannya cukup kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan aura pedang naga biru miliknya. Dia harus mengaitkannya bersama-sama untuk membuatnya abadi. Lagi pula, penghancuran satu bagian tidak sedahsyat penghancuran kombinasi yang dihaluskan. Setelah melihat-lihat sutra pedang langit biru, Lin Yun menyadari bahwa dia tidak hanya mendapatkan sutra pedang. Jian Wuya, aku ingin tahu apakah senior ini ada hubungannya dengan Jian Wuming. Sutra pedang langit biru diciptakan oleh Jian Wuya, jadi Lin Yun berhutang budi padanya. Dia juga memahami maksud pedang spiritualnya berkat Jian Wuming. Jika para senior itu memiliki hubungan, maka itu benar-benar sebuah kebetulan. Sementara Lin Yun memahami maksud abadi dalam sutra pedang langit biru, para jenius lainnya juga mencoba untuk melewati ujian mereka. Tidak banyak yang bisa berhasil melewati ujian, belum lagi mendapatkan sutra pedang dan teknik pedang yang datang dalam satu set seperti Lin Yun. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang memperoleh teknik bela diri tingkat menengah. Mereka hanya mampu memperoleh teknik-teknik bela diri yang lebih rendah. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasil panen Lin Yun. Karena harta karun itu muncul karena Lin Yun, dia adalah satu-satunya yang benar-benar mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun juga, hanya sang juara yang akan memetik hasilnya, sementara semut-semut itu diperlakukan seperti semut. 5 hari kemudian, di bawah pohon langit biru, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, matanya berkobar-kobar dengan api sementara raungan naga bergema dari tubuhnya. Seekor naga biru sepanjang 30 meter muncul di belakangnya. Namun, kali ini tidak ada petir dalam skalanya. Ia juga tidak memiliki angin yang biasanya menyelimuti cakarnya. Bahkan tidak ada hawa pedang spiritual yang keluar dari tubuh Lin Yun. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan adalah sinar pedang abadi di mata Lin Yun. Lin Yun benar-benar memancarkan niat yang abadi. Meskipun naga biru itu jauh lebih kecil dari sebelumnya, tekanan dari aura pedang naga biru abadi 10 kali lebih besar.